Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai vektor. Dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan vektor, pertama-tama kita harus mengingat-ingat dulu sifat-sifat perkalian ya. Jadi bisa sih sifat-sifat yang lain itu ada banyak, cuman yang lebih sering muncul ini sifat-sifat perkalian. Sifat yang pertama, yang nomor 1 ini itu menunjukkan kalau A dot B sama dengan bisa diubah jadi B dot A. Ingat, untuk perkalian vektor itu ada perkalian dot produk dan cross product. Nah, ini untuk sifat-sifat perkalian yang dot product ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri cara mengalihkan dot product maupun cross product, ada di YouTube-nya Bu Ira. Silakan dicari mengenai perkalian vektor. Untuk sifat yang kedua, yaitu sifat distributif. Kalau ada A dikalikan B tambah C, bisa diuraikan menjadi A kali B ditambah A kali C gitu. Untuk yang ketiga ini, kalau ada suatu konstanta dikalikan A dot B, itu bisa dikalikan K-nya dengan A-nya dulu atau dengan B-nya dulu, begitu. Kemudian yang nomor 4 ini yang sering digunakan. Kalau ada perkalian A dot A, itu bisa dicari hasilnya itu dengan panjang A dikuadratkan seperti ini ya. Itu mengenai sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Selanjutnya kita harus tahu juga mengenai sudut di antara dua vektor. Nah, rumus yang ini itu sering sekali kita gunakan untuk menyelesaikan soal vektor. Jadi kalian harus mengingat-ingatnya ya. Rumusnya yaitu kosinus theta. Theta itu adalah sudut di antara dua vektor. Vektornya di sini U dan V. Jadi cos theta sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi panjang vektor U kali panjang vektor V. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yang harus diingat yaitu proyeksi vektor ortogonal. Nah, kalau mengerjakan soal vektor biasanya populer soal tentang menentukan proyeksi vektor ortogonal. Itu pasti ada aja soal yang seperti ini. Nah, apabila proyeksi vektor A pada B, maka rumusnya ini adalah, ini kurang jelas ya tulisannya, vektor A dot vektor B dibagi vektor B panjangnya itu berapa, kemudian dikuadratkan dikali vektor B, begitu. Itu kalau A pada B. Kemudian kalau B pada A, ini nggak ada ya tulisannya di sini, nggak ada ya. Untuk proyeksi vektor ortogonal B pada A itu begini. Nanti kalian bisa tulis sendiri di buku. Kalau B pada A itu mirip sekali rumusnya, yaitu masih sama A dot B, cuma yang bawah ini adalah diganti panjang vektor A dikuadratkan, sebelah sini juga dikalikannya dengan vektor A, seperti itu. Nanti kalian tulis kedua versi. Untuk apa itu proyeksi vektor ortogonal lebih lengkapnya, silakan bisa cari-cari video Bu Ira, kayaknya udah pernah membuat video tentang proyeksi vektor. Di sini hanya mengingat-ingat kembali rumusnya ya. Kemudian kamu juga perlu tahu tentang vektor posisi. Vektor posisi itu apa? Jadi misal ada suatu titik, titiknya di sini titik A dan titik B. Jadi vektor posisi itu diambil vektor dari titik pusat. Di sini titik pusatnya itu O. Kita garis ya, kita buat vektornya dari titik O baik ke titik A maupun ke titik B, yaitu berwarna biru dan hijau. Kemudian kita beri nama OA itu vektor X, OB itu vektor Y seperti pada gambar. Nah, kemudian biasanya diminta untuk menentukan vektor AB itu apa atau Z itu apa, begitu. Nah, untuk menentukan itu Z itu apa, kalian cermati yang ada di sebelah kanan ini ya.
Untuk mencari panjang AB itu bisa menggunakan Y ini yang hijau dikurangi dengan X, karena dikurangi berarti nanti jadi min X seperti ini, Y ditambah min X itu kan sama saja Y min X begitu. Kemudian kita cari hasilnya, ternyata hasilnya adalah yang Z. Nah, kesimpulannya apa? Bu Guru tuliskan ya di sini, Y kalau ditambah min X atau dikurangi X, vektor Y dikurangi vektor X sama dengan vektor Z. Y itu apa? Tadi yang Y itu adalah OB. OB dikurangi X itu adalah OA, itu nanti akan sama dengan AB. AB itu Z. Nah, ini yang sering kita gunakan nanti kalau ada pertanyaan diminta untuk mencari panjang vektor AB atau mencari vektor AB itu sendiri ya. Di sini Bu Guru simpulkan, AB, vektor AB itu bisa dicari dengan OB dikurangi OA. Penjelasan tadi intinya itu ini, kamu harus ingat-ingat. Berarti nanti kalau ditanyakan misal ada vektor BA, berarti nanti vektor apa dikurangi apa? Kuncinya itu di sebelah sini. Ini yang belakang kita utarakan di depan gitu rumusnya. Jadi BA itu berarti jadinya OA dikurangi OB, seperti itu ya. Yang di belakang ini di sini A ditaruh depan. Begitu. Ini tolong diingat-ingat. Guru beri kotak. Oke, selanjutnya langsung saja kita kerjakan soal PS aja tahun 2023. Di sini ada sebuah soal, diketahui panjang vektor A itu 2, kemudian panjang vektor B-nya itu 5, dan sudut antara A dan B sudah diketahui yaitu pi per 3. Pi per 3 itu nanti sama saja dengan 60 derajat ya. Nah, kita diminta untuk menentukan hasil dari A dikali A ditambah B. Ini kita pertama-tama bisa uraikan dulu. A dikali A tambah B kita uraikan seperti sifat yang nomor 2 ini. Jadi di sini Bu Guru tuliskan A dikali A tambah B bisa diuraikan menjadi A kali A ditambah A kali B, seperti itu. Dan kemudian kita lihat lagi sifat yang nomor 4 yang ini, A dikali A itu bisa sama dengan atau bisa kita cari dengan panjang A dikuadratkan. Sama dengan panjang A dikuadratkan. Panjang A-nya berapa? Apakah diketahui pada soal? Nah, ternyata panjang A ada pada soal, yaitu panjangnya 2. Jadi nanti kita ganti dengan angka 2. Cuman sekarang kita belum tahu A dot B itu berapa gitu. Nah, untuk mencarinya pasti kita berpikir ada hal yang diketahui yang bisa untuk mencari nilai dari A dot B. Kita lihat di sini ada sudut. Nah, berarti nanti kemungkinan besar kita akan menggunakan rumus yang mengandung sudut. Rumus yang mengandung sudut itu yang ini ya, cos theta. Kita tuliskan dulu. Cos theta tadi sama dengan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Nah, tetanya tadi sudah diketahui yaitu 60 derajat. Kita langsung ganti theta dengan 60 derajat. Kemudian A dot B itu yang akan kita cari. Panjang A-nya berapa tadi ya? Panjang A-nya 2 dan panjang B-nya 5. Kita tuliskan 2 kali 5. Kosinus 60 derajat itu nilainya setengah. Ruas kanannya adalah A dot B dibagi 5 kali 2, 10. Kemudian
10 ini pindah ruas ke kiri karena tadinya pembagian berarti jadi perkalian setengah kali 10 sama dengan A dot B. Setengah kali 10 hasilnya 5. 5 sama dengan A dot B. Oh, jadi sudah ketemu nih A dot B-nya nilainya 5. Kemudian panjang A-nya berapa tadi? Panjang A-nya adalah 2. 2 dikuadratkan 4, berarti 4 ditambah 5 sama dengan nilainya 9. Itulah hasil dari A dikali A plus B. Opsi D kita pilih seperti itu. Lanjut lagi ke nomor 6. Ini ada sebuah segitiga, titik-titiknya sudah diketahui, yaitu titik A, B, dan juga C. Kita diminta untuk mencari nilai terkecil dari segitiga ABC, begitu. Nah, titik yang kita biasa ketahui itu kan hanya X, Y saja. Nah, di sini ada 3 angka. Misal yang titik A itu 4,3,2. Kemudian yang B 2,4,2, yang C 3,1,2. Nah, ini artinya ini nanti berada di bentuk 3 dimensi gitu. Jadi misal 3 dimensi itu seperti ini. Misal titik A. Bentar. Nih, gini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, anggap aja yang ini sumbu Z. Jadi ibaratnya ini tuh kayak pojokan ruangan gitu ya. Jadi ini tembok, ini ketinggiannya gitu. Nah, untuk yang titik A itu kan terletak pada 4, kemudian Y-nya 3 di sini. Dan Z-nya 2, berarti nanti titiknya kayak gini. Kesini 4, kesini 2, kesini 4, X-nya 4, Y-nya 3, Z-nya 2, berarti ketinggiannya 2 gitu. Jadi nggak pas di lantai. Lantai itu yang mana? Lantai itu yang ini ya. Jadi dia ketinggiannya 2 satuan. Begitu. Demikian juga ternyata yang B ketinggiannya 2 satuan, C juga 2 satuan. Jadi nanti ibaratnya segitiganya tuh ngambang di 2 satuan gitu. Nah, karena terlalu sulit untuk membayangkan kalau 3 dimensi, dan ternyata soal ini itu punya keistimewaan, yaitu ketinggiannya sama-sama 2. Anggap aja segitiga tersebut kita turunkan ke lantai gitu ya. Jadi ketinggiannya jadi 0. Itu juga boleh karena sama ketinggiannya, jadi kita anggap aja dia itu bangun datar begitu. Nah, kita bayangkan segitiga itu bangun datar saja. Jadi nanti Z-nya, yang nilai Z-nya itu 2,2,2-nya itu kita abaikan. Begitu. Nah, jadi kita hanya menggambarkan yang ini aja. 4,3, 2,4, dan 3,1. Kita buat koordinat kartesiusnya, dianggap bangun datar begitu. 4,3, 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ini 3, berarti kurang lebih di sini, ini titik A. Kemudian titik B 2,4, kurang lebih di sini, ini titik B, dan titik C-nya adalah 3,1. Ini titik C. Kita buat segitiganya ya. Nah, ini adalah segitiganya. Nah, sekarang kita cari dulu sisi-sisi dari segitiga. Kita cari pertama-tama sisi BC dulu. Nah, kita bisa membayangkan di sini. Kita buat garis bantu. Kita kan tahu ini dari titik ini ke C itu 1 satuan. Dari titik yang sebelah sini ke B itu 3 satuan. Berarti sisi miringnya atau sisi BC bisa kita cari dengan Pitagoras, yaitu akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar, susah sekali nulisnya, akar 10. Ini sisi BC. Demikian juga bisa kita cari sisi AC dan sisi AB ya, masing-masing. Coba yang sisi AC kesini 1,
Dari titik yang ini ke A itu 2. Berarti akar 2 kuadrat tambah 1, yaitu sisi AC nanti akar 5. Bagaimana dengan sisi AB? Kita buat juga gambarnya, gambar bayangannya. Dari sini ke A 1, dari sini ke B itu 1, 2, 3, 3. 3 apa 2 nih? Oh 2 ya, kan dari ini sampai sini, dari sini sampai sini itu cuma 2 satuan. Berarti sisi miringnya akar 2 kuadrat tambah 1, yaitu sama akar 5. Setelah kita cermati, ternyata ini adalah sebuah segitiga yang sama kaki. Jadi bisa kita ilustrasikan di sini. Kita buat segitiga yang sama kaki ya. Seperti ini. Kemudian kita tulis sisi-sisinya, yaitu ada kakinya itu AB dan AC. Nah seperti ini. Karena yang ditanyakan adalah nilai kosinus, atau berarti kita membutuhkan suatu segitiga yang siku-siku agar mudah untuk menentukan nilai kosinusnya. Jadi kita bagi saja menjadi 2 sehingga ini menjadi segitiga siku-siku begini ya. Tadi sisi AC sudah diketahui yaitu akar 5, sisi BC itu akar 10, berarti dari titik sini sampai C itu ya setengah akar 10 begitu, atau akar 10/2 itu boleh. Kemudian sudut mana yang bisa kita cari? Berarti kita cari sudut yang ini nih, sudut alfa ini. Sudut yang terkecil. Sudut yang terkecil pasti sudut yang alfa. Karena apa? Karena berada pada sisi yang pendek, yang paling pendek. Yang paling pendek kan ada akar 5. Ini. Hadapannya itu pasti sudut yang terkecil gitu. Jadi kita cari nilai dari kosinus alfa. Kosinus alfa cos samping, sampingnya itu setengah akar 10 dibagi miring, cos saring, samping miring, miringnya akar 5. Tinggal kita sederhanakan, kalikan dengan sekawannya yaitu akar 5 per akar 5. Kemudian kosinus alfa itu sama dengan setengah akar 10 dibagi akar 5 kali akar 5 berapa? 5. Oh ini akar 50, maaf ya, sebentar Bu Guru ganti dulu. Yang atas jadinya setengah akar 50 dibagi 5, berarti cos alfanya setengah dibagi 5 1/10. Akar 50 itu bisa berubah jadi 5 akar 2. Cos alfanya setengah akar 2, berarti alfanya adalah kosinus berapa yang setengah akar 2? Oh, tar dulu. Yang dicari bukan alfanya ding ya, tapi nilai cosnya ya. Berarti tinggal kita cari yang nilainya itu setengah akar 2. Setengah akar 2 ada di opsi yang mana? Ternyata yang C begitu. Jadi itu yang kita pilih. Sebetulnya soal ini itu bisa digunakan bisa menggunakan vektor untuk mencari jawabannya. Tapi caranya lebih panjang lagi. Jadi Bu Guru uraikan dengan cara geometri saja. Berikutnya soal yang nomor 7. Ini soal cukup mudah, yaitu ada operasi vektornya dan juga yang kedua ada proyeksi vektor ortogonalnya. Nah mari kita kerjakan ya. Ini soal sering muncul, jadi tolong kalian besok kalau ada soal seperti ini harus bisa, karena sudah diberikan contohnya. Pertama ada 3 vektor, namanya vektor A, B, dan C. Kemudian ada vektor U. Vektor U itu vektor A tambah B. Ya udah kita buat dulu vektor U ya. Vektor U itu A tambah B ya. Kita tambahkan aja 1 tambah 2 3, 2 dengan 4 6, 3 dengan 5 8. Oh ini enggak muat.
itu vektor U. Kemudian ada vektor V yaitu 2C. Kita buat juga vektor V 2 kalinya C. Berarti 4 kali 2 8 4 seperti itu. Nah, kita cari proyeksi vektor ortogonal U pada V. Ingat tadi sudah ada rumusnya di sini ya. Tuh. Vektor ortogonal U pada V ya, anggap aja A pada B. Kita tuliskan dulu deh rumusnya di sini. Proyeksi vektor ortogonal U pada V sama dengan tadi panjang, kalau nggak salah panjang U kali panjang V dibagi V kuadrat, panjang V kuadrat dikali V. U kali V kita coba kalikan ya, 3 dikali 8, ini dari yang ini. 3 kali 8 sama dengan 24 ditambah 6 kali 8 48 ditambah 8 kali 4 32 begitu. Kok hilang? Ini. Begitu cara mengalihkan dot produk. Kemudian panjang V dikuadratkan. Ingat panjang V itu caranya adalah dengan kita buat akar dari kuadrat elemen-elemen V. V-nya 8 kuadrat 64 ditambah 8 kuadrat 64 lagi ditambah 4 kuadrat yaitu 16. Nah, ini tadi dikuadratkan sesuai rumus. Kemudian dikali V. V-nya adalah 884. Nah, kemudian kita sederhanakan. Kita hitung 24 ditambah 48 ditambah 32, hasilnya adalah 104. Kemudian yang bawah ini kalau diakar terus dikuadratkan berarti akarnya hilang, yaitu 64 ditambah 64 ditambah 16 itu 144. Gitu apa ya? Terus 884. Nah, ini kita keluarkan angka 4-nya. 4 berarti tinggal 2, 2, 1. Nah, berarti ini mungkin opsi D salah gitu. Sekarang kita bagi 144 dibagi 4 yaitu 36. 104 dibagi 36 kali 221 masih bisa dibagi 4 lagi mungkin. 104 dibagi 4 hasilnya 26 dan 36 dibagi 4 itu 9. 221. Jadi yang mana nih yang sesuai? 26 dibagi 9 221 berarti yang B. Seperti itu cara mengerjakannya ya. Yang penting kamu ingat tadi yang pertama itu sifat-sifat perkalian, kemudian rumus sudut antara dua vektor, dan rumus proyeksi vektor ortogonal. Selanjutnya ini ada beberapa soal pengembangan soal ini ya, nanti kita kerjakan juga. Sekarang soal yang nomor 1 terlebih dahulu. Ini tadi menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Diketahui ada vektor OA dan vektor OB. Kalian diminta untuk menentukan panjang dari vektor AB. Tentu saja kita harus cari dulu vektor AB-nya itu apa. Vektor AB. Ingat tadi vektor AB itu bisa dicari dengan OB dikurangi OA. Yang OB yang mana? OB itu min 1, 0, 2 dikurangi dengan OA 1, 2, 3.
Kita operasikan min 1 jadinya min 2, 0 dikurangi 2 min 2, dan 2 dikurangi 3 min 1. Barulah kita cari panjang vektor AB. Cara mencari panjang vektor AB adalah dengan di akar, kemudian masing-masing elemennya dikuadratkan. Min 2 kuadrat 4, ditambah min 2 kuadrat itu 4, ditambah min 1 kuadrat itu 1. 4 tambah 4 8, 8 tambah 1 9, berarti akar 9 yaitu 3. Jadi panjang vektor AB-nya adalah 3 satuan. Begitu. Lanjut ke contoh yang nomor 2. Ini suruh ngapain? Oh, ketinggalan. Bentar. Contoh yang nomor 2, ini diketahui ada 3 buah vektor yaitu U, V, dan W. Kita diminta untuk menentukan nilai P dan Q karena pada vektor U, V, dan W itu ada angka rahasia yaitu P dan Q. Nah, di sini sudah diketahui persamaannya. Tinggal kita substitusikan 3U berarti langsung aja ya kita tulis ya, berarti 3 kalinya U. 3 kali P, 4 kali 3 12, 2 kali 3 itu 6. Begitu. Dikurangi 2V. 2V berarti 2 kalinya V. 2 kalinya V min 2 dikali 2 yaitu min 4. 2 kali 4 8. 2 kali Q ya 2 Q. Itu sama dengan W. W-nya kita tulis di sini min 1, 4 dan min 2. Selanjutnya untuk mencari nilai P dan Q itu seperti saat kita itu melakukan operasi matriks ya. Di sini dari yang paling atas 3P min jadi plus 3P ditambah 4 itu sama dengan min 1, sehingga 3P itu min 5 dan P-nya adalah min 5/3. Itu sudah ketemu nilai P. Sekarang kita cari nilai Q dari mana? Dari yang baris paling bawah, 6 dikurangi 2Q itu min 2. Min 2Q-nya kita pindahkan ke kanan jadi positif 2Q, min 2 ke kiri jadi 2. 6 tambah 2 8, sehingga Q-nya adalah 4. Sekarang sudah ketemu masing-masing nilai P dan Q. Seperti itu. Contoh yang terakhir, yang ketiga, ini diminta untuk menentukan proyeksi vektor ortogonal ini ya. Ini Bu Guru munculkan lagi karena memang sering muncul soal proyeksi vektor ortogonal. Sambil kita ingat-ingat tadi rumusnya ya. Ini ada perbedaan, ingat harus teliti vektor ortogonalnya U pada V apa V pada U gitu. Kalau ini U pada V, jadi nanti rumusnya U dot V yang bawah itu V. Kalau pada U berarti yang bawah U gitu. Ya, itu kuncinya di situ. Nah, ini langsung saja kita kerjakan ya. U dot V 2 kali ini 2 kali 2 4 ditambah min 2 kali min 4 8 ditambah min 8 kali 4 berapa jadinya tuh? Min 32. Ini langsung aja di sininya min 32 dibagi akar V-nya masing-masing elemen dikuadratkan yaitu 2 kuadrat 4 min 4 kuadrat 16 ditambah 4 kuadrat 16, jangan lupa dikuadratkan, kemudian dikali V. V-nya kita ubah dalam bentuk seperti matriks saja ya, yaitu 2 min 4 dan 4. Selanjutnya 4 tambah 8 yaitu 12. 12 dikurangi 32 ya min 20. Dibagi akarnya yang bawah hilang karena dikuadratkan. 4 tambah 16 20 tambah 16 36 dikali 2 min 4 4. Masih bisa disederhanakan, yaitu kita bagi 4 dapat 20 bagi 4 5, 36 bagi 4 9.
2 min 4 4 begini. Terus kalau misal di pilihan nggak ada, ya berarti kamu bisa ubah-ubah bentuknya. Misal ini kan bisa keluar angka 2 gitu ya, bisa begini, bisa diubah, 2-nya keluar berarti tinggal 1 min 2 2 begitu. Kemudian ini dikalikan jadi min 10/9 kali 1 min 2 2 begitu juga boleh. Jadi silakan kalian kerjakan dan temukan jawabannya itu sesuai dengan opsi yang terdapat di soal begitu. Nah, demikian pembahasan mengenai vektor. Kita nanti lanjutkan untuk pembahasan yang lain gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.